Aku udah nggak bisa lagi sarapan, udah jam 7, udah terlambat banget ini. Ya udah, kamu udah gak heran. Udah kamu ambil tali pinggang aja. Udah, sana hati-hati ya. Ya. Ger, tolong kamu panggilkan Keisha sekarang. Saya ada keperluan. Baik Pak, akan saya segera panggil Pak. Ya. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, tolong kamu buat laporan untuk proyek kita yang baru. Soalnya klien kita bakal datang hari ini jam 5 sore. Tolong segera selesaikan secepat mungkin ya. Baik, akan saya selesaikan sebelum datang. Terima kasih Pak. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada, kamu boleh pulang sekarang. Baik Pak, saya akan menunggu di ruangan saya. Jika ada kepentingan lain bisa telepon saya. Maksudnya kamu boleh pulang ke rumah dan tidak perlu ke kantor lagi. Loh, kok gitu Pak? Apakah saya dipecat? Kamu ini lemot banget. Maksud saya kamu boleh pulang hari ini dan tidak perlu ke kantor lagi. Besok baru kamu bisa kerja lagi. Oh ya sudah Pak. Ya, sana. Ya Pak. Kasih Pak. Ya. Duh, mana sih orangnya? Biasanya jam segini juga udah pulang, udah di rumah. Biasanya jam 12 juga udah sampai. Mah, papa kemana sih? Tumben jam segini belum pulang. Mana minggu lalu papa ada janji mau beliin PS5 jika aku menang lomba Rubik. Mana tahu papa lagi ada lembur atau apa, tapi papa nggak ada kabar mama juga. Besok aja beli PS5-nya. Emang kan bisa besok juga, nggak harus hari ini banget. Terserah aja deh, udah berapa kali bikin janji tapi nggak pernah ditepatin. Saya victim melulu. Udah, kamu makan aja sana. Daripada ngejus gini, enak telepon Gary dulu aja apa ya? Halo Gen, bisa kesini sebentar nggak? Permisi Bu. Loh, bapak mana? Loh, Bapak belum pulang Bu. Tadi sekitar jam 3 saya disuruh pulang Bu sama Bapak. Katanya gak usah antar Bapak lagi pulang Bu, kata Bapaknya Bu. Saya kira kamu jemput bapak dulu ke kantor baru kesini pulangnya bareng-bareng. Kok kamu bisa pulang cepat? Biasanya juga bapak kasih kamu pulang cepat kalau bapak lupa kasih gaji. Nah ajaibnya itu Bu, saya nggak tahu Bu kenapa Bapak tiba-tiba nyuruh saya pulang Bu. Emang terakhir kali agenda bapak apa? Kamu ada kasih tahu nggak? Oh iya Bu, Bapak tadi ada rapat perusahaan sama klien penting Bu, sekitar jam 3 tadi Bu. Oh gitu ya. Yaudah, sekarang kamu coba ke kantor cari bapak. Kalau misalkan bapak udah selesai rapat, cepetan suruh pulang. Dia ada janji sama anaknya tuh, bilangin. Oh oke Bu, siap Bu, saya laksanakan Bu. Ya, mana ya? Oke Bu, siap Bu. Siang. Loh, ngapain Pak sore-sore begini berduaan? Lah, Sama kamu Keisha? ngapain datang ke sini? Kan saya sudah bilang tidak usah jemput saya lagi. Maaf Pak, tadi saya disuruh Ibu untuk jemput Bapak kembali. Kamu berdua ini sama saja. Saya telat 2 jam saja udah nyari. Ya mungkin Ibu khawatir Pak, soalnya Ibu nyariin Bapak tadi sekitar jam 4 sore. Terus Ibu nyuruh saya untuk jemput Bapak pulang Pak. Dari mana aja kamu? Dari kantor lah. Ya, aku mau mandi dulu. Ini siapa? Aku ke kantor dulu. Sarapannya? Beli. Gimana kerjaan kamu hari ini? Udah lancar. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Kalau belum di belakang ada makanan nanti aku angetin. Udah kenyang, gak usah. Kamu tuh jago komunikasi susah banget ya. Kamu nggak pernah kritik aku. Aku juga gak pernah ngeritik kamu sama selingkuhan kamu itu. Halo, apakah betul ini dengan pengacara Gerald? Sidang Perceraian Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara pidana nomor 032 atas nama Nadia pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 dinyatakan dibuka.
keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Baik, terdakwa dengan nama Muhammad Zakwan Rajendra berumur 42 tahun yang bekerja sebagai pengusaha, betul? Betul Yang Mulia. Apakah benar pada sidang hari ini Anda bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia. Baik, kalau begitu persidangan dapat dimulai. Dipersilakan jaksa penuntut hukum untuk membacakan surat dakwaan. Terdakwa yang bernama Muhammad Zakwan Rajendra selaku Direktur PT 7 Bersaudara setidak-tidaknya pada tanggal 4 Oktober 2022 bertempat di KM7 dan perkantoran yang berada di Komplek Kedamaian sebagai orang yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Apakah terdakwa paham dengan isi daripada surat dakwaan yang telah dibacakan? Paham Yang Mulia. Terdakwa dipersilakan untuk menanggapi surat dakwaan yang telah dibacakan. Baik Yang Mulia, sebelum saya menanggapi surat dakwaan tersebut, izinkan saya mengajukan eksepsi. Sebagai kepala keluarga dan seorang ayah, saya sudah melakukan tanggung jawab dan kewajiban saya dengan baik. Saya memberikan gaji bahkan bonus kepada istri saya. Sebagai seorang ayah, saya sudah membiayai anak saya 100% secara utuh. Tidak kurang sama sekali. Untuk kekerasan dan perselingkuhan, saya tidak merasa melakukan itu semua. Saya juga tidak berselingkuh dengan siapapun. Bagaimana menurut Anda, penasihat hukum terdakwa? Bagaimana Anda menanggapi surat dakwaan tersebut? Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, sesuai yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ia telah membiayai anak dan istrinya, yang sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Untuk masalah perselingkuhan dan kekerasan, apakah pelapor memiliki bukti fisik? Apakah pelapor dan penasihat hukum pelapor memiliki tanggapan serta bukti fisik yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan dan perselingkuhan yang menyebabkan perceraian? Sebelum itu, saya sebagai penasihat hukum dari pelapor ingin memberi tanggapan. Betul bahwa terdakwa memberikan biaya untuk hidup kepada pelapor dan anaknya. Tetapi terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 mengenai tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri yang dimana dilamar oleh terdakwa karena berselingkuh. Terdakwa juga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004 di mana setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, yaitu sakit ataupun luka berat. Dipersilakan penasihat hukum pelapor melampirkan bukti yang cukup untuk menguatkan tanggapan tersebut. Mohon izin Yang Mulia, saya akan memberikan bukti berupa saksi dengan identitas sebagai berikut. Saksi pertama yaitu Keisha, berumur 19 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta. Saksi kedua yaitu Gary, berumur 37 tahun dan belum memiliki pekerjaan tetap. Yang bernama Keisha agar dapat hadir dalam persidangan. Apakah Anda mengenal dan memiliki hubungan dengan pelapor atau terdakwa? Saya mengenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa Yang Mulia. Silakan diulangi. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sejelas-jelasnya dan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan Anda bersaksi sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan tadi. Silakan Keisha untuk bersaksi.
Saya Keisha selaku karyawan kantor dari terdakwa sekaligus kasus hubungan gelap dengan terdakwa yang menyebabkan terdakwa berselingkuh. Saya mengakui dan jujur bahwa saya memiliki hubungan dan tidak pantas dengan atasan dari perusahaan saya sendiri. Cukup. Baik, dipersilakan Gary untuk bersaksi. Saya selaku mantan karyawan kantor dari terdakwa yang pernah bekerja dan pernah melihat sewaktu terdakwa melakukan kekerasan terhadap pelapor dan pernah hampir bertengkar besar dengan saya. Saya juga menyadari bahwa pelapor diberi batasan dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat kepada terdakwa. Apakah penasihat hukum pelapor memiliki bukti lainnya untuk menguatkan pernyataan kedua saksi? Kami telah menyiapkan bukti lainnya berupa tangkapan layar dari handphone terdakwa ketika dihubungi oleh Keisha pada malam hari dengan isi percakapan yang kurang pantas antara atasan dan karyawan. Selain itu, pada saat saya dan pelapor mengantarkan surat panggilan ke pengadilan, terdakwa dan Keisha sedang bermesraan. Semua bukti tersebut ada di dalam amplop ini. Kepada saksi yang berhubungan, apakah benar bahwa Anda dan terdakwa memiliki hubungan khusus seperti yang dikatakan oleh penasihat hukum pelapor? Ada yang mulia. Baik. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Apakah ingin memberikan pembelaan? Ya, yang mulia, di sini saya akan menanggapi tentang terdakwa yang mempekerjakan para saksi, di mana tercatat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mempekerjakan para saksi tanpa melihat perbedaan gender ataupun selisih umur dan membuka peluang untuk bekerja di perusahaan. Padahal umur 19 tahun adalah umur yang termasuk muda untuk seseorang yang ingin bekerja, sehingga biasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai karena belum memiliki pengalaman yang cukup. Halnya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mulia atas kesempatannya. Baik. Kepada terdakwa, apakah ingin memberikan pembelaan atau barang bukti yang menyanggah pernyataan dari para saksi dan pelapor? Ada yang mulia. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin diajukan untuk pemeriksaan? Tidak ada yang mulia. Baik. Bila tidak ada hal lain yang ingin diajukan, maka proses selanjutnya adalah pembacaan putusan. Surat Putusan Hakim Agung Pengadilan Negeri Palembang nomor 32 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Palembang menimbang: A. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 mengenai tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. B. Bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. D. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, mengingat: A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 tentang pernikahan. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. C. Undang-Undang Nomor 13 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan. D. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 34 Ayat 1 Tahun 1974 tentang kehidupan berumah tangga. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang gugatan perceraian dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan. Memutuskan menetapkan keputusan Hakim Agung Pengadilan Negeri Palembang tentang kekerasan dalam rumah tangga jenis ringan dan perselingkuhan. Pertama, akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diputuskan terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara atau denda paling banyak 5 juta. Kedua, hal-hal yang bersangkutan dengan hukuman yang akan diterima dipersilakan untuk didiskusikan dengan penasihat hukum. Ketiga, dengan hal ini telah diputuskan bahwa penggugat dan terdakwa telah sah bercerai. Jika penggugat dan terdakwa memiliki anak, maka hak asuh anak tersebut harus tetap dijalankan oleh kedua orang tuanya dengan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak itu menikah atau sudah mampu untuk berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak asuh anak. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Selain itu, keputusan yang telah diputuskan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2022. Bila tidak ada hal yang ingin ditanyakan, maka sidang ini dinyatakan ditutup.